selamat datang di ini podcast Politeknik Kutaraja dengan saya Rafina Hamzah. Kali ini kita mau bahas wirausaha merdeka nih. Katanya mahasiswa bisa jadi entrepreneur muda. Gimana ceritanya seorang mahasiswa yang masih menjadi mahasiswa bisa jadi entrepreneur muda? Nah, kali ini kita akan bahas nih dengan salah satu narasumber kita yang udah mengikuti nih program Wirausaha Merdeka yang katanya bisa mempunyai bisnis di usia yang sangat muda. Kali ini kita dengan narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Sri Yuningsi dari kampus Politeknik Kutaraja. Saya awalnya nih cuma mahasiswa biasa semester 4 dan saya juga mengambil jurusan manajemen keuangan sektor publik. Wah, Sri, terima kasih Sri nih udah bisa ngobrol-ngobrol sama Sri tentang Wirausaha Merdeka. Jadi teman-teman, kita mau ngebahas Wirausaha Merdeka dengan Sri. Jadi nih Sri, gimana sih pengalaman Sri setelah mengikuti program Wirausaha Merdeka yang udah sebelum-sebelumnya Sri ikuti? Jadi sebelum-sebelumnya saya gak pernah nih ngikutin program UMK apapun, tetapi saya tertarik dengan program UMK ini karena saya berpikir bahwa kita pasti perlu buat kedepannya untuk melakukan sebuah bisnis, karena nggak mungkin kita gini-gini aja. Dan alasan saya mengambil salah satu jurusan manajemen keuangan karena saya ingin tahu seberapa panjang perjalanan bisnis kita dan seberapa banyak usaha yang bisa kita kembangkan. Benar sih Sri. Jadi dengan kita ikut nih program Wirausaha Merdeka tadi, jadi kita bisa lebih berkembang ya untuk berbisnis di usia yang kita yang sangat muda. Bukan berarti kita muda, kita belum bisa memulai gitu Sri ya. Nah Sri, ketika Sri masuk di program Wirausaha Merdeka tadi, sesuai nggak sih Sri sama ekspektasi Sri sebelum memasuki itu? Awalnya saya berekspektasi tinggi untuk program Wirausaha Merdeka ini. Salah satunya mungkin saya sempat berekspektasi bahwa wah pasti ini bakal susah gitu. Pasti strategi-strategi seperti ini bakal gimana ya jadinya ke depan. Tapi setelah saya ngikutin, ternyata semua itu cuma jadi hayalan saja gitu. Yang sebenarnya nggak sesusah itu, dan bahwa ekspektasi yang sebelumnya saya mungkin kira susah, tapi sekarang kayak wah ternyata gini doang gitu. Artinya kita tidak menutup kemungkinan di usia muda kita punya bisnis gitu Sri ya. Terus nih Sri, ketika kita ngikuti satu program pasti nih kita punya tantangan dong. Gak mungkin kita lurus-lurus aja nih jalannya, gak ada tantangannya. Nah, ketika ngikuti program Wirausaha Merdeka, Sri ada punya tantangan yang apa gitu nggak sih yang Sri lewati gitu? Kalau dibilang tantangan sih besar ya, karena kebetulan saya juga kemarin sempat ditunjuk sebagai ketua kelompok. Wow. Jadi tantangannya itu sangat besar sih bagi saya. Salah satu contohnya tantangan terbesar bagi saya itu ketidakkompakan sebuah kelompok gitu. Jadi saya harus gimana caranya agar satu kelompok ini jadi kompak, gimana caranya agar satu kelompok ini jadi memiliki satu ide yang kreatif gitu. Jadi nih teman-teman semua nih, di Wirausaha Merdeka bukan cuma diajarin soal bisnis nih, bukan cuma teori bisnis. Berarti ngajarin kita untuk jadi salah seorang pemimpin juga Sri ya. Untuk mimpin gimana sih bisnis-bisnis kita untuk kita kelola. Jadi dari situ jiwa kita mulai dilatih Sri gitu ya. Iya benar. Nah, ketika pas mengikuti program WMK, Sri ada hal yang berkesan nggak gitu yang mau diceritain nih ke teman-teman semua gitu? Boleh. Banyak sih yang berkesan bagi saya di program WMK ini. Salah satu contohnya yang paling berkesan, saya jadi lebih banyak kenal dengan dosen-dosen lain. Saya jadi lebih banyak kenal dengan mahasiswa-mahasiswa lain, bukan hanya dari Politeknik Kutaraja saja. Yang kemarin sempat bergabung dengan anggota kelompok saya, itu dari Politeknik Ganesha Medan, dari LP3I. Jadi setelah kami mengenal satu sama lain, kami jadi sharing-sharing pengalaman yang pernah diikutin, yang pernah mereka lakukan gitu. Untuk mengikuti
Wirausaha Merdeka ini bukan cuman ada yang ada di dalam kampus aja gitu sih Iya benar, ya, bukan hanya dalam kampus tapi saja bisa gitu. dari kampus-kampus lain gitu ya. Iya, iya. Nah, kita dengar nih, setelah mengikuti WMK atau Wirausaha Merdeka tadi, Mbak Sri punya apa aja sih? Punya perubahan yang besar nggak gitu setelah mengikuti program-program yang tadi katanya bisa jadi entrepreneur muda nih. Jadi bukan cuma katanya aja, tapi benar-benar jadi entrepreneur muda gitu. Ya menurut saya sih benar ya, karena saya pribadi, saya orangnya sebelumnya berpikir bahwa saya ini introvert gitu. Saya sebelumnya juga berpikir bahwa saya nggak bakal bisa ngomong di depan umum. Tapi setelah saya mengikuti program WMK ini, bukan hanya dari cara berbisnis, tapi juga dari cara kita tuh bisa untuk menampilkan ekspresi kita yang sebenarnya itu kita siapa gitu. Iya, keren, Nah, keren. jadi sebelumnya saya nggak berani, sama sekali nggak berani untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak gitu. Tapi setelah mengikuti ini saya jadi lebih percaya diri bahwa saya ini pasti bisa gitu. Banyak ya perubahannya, Banyak bukan banget. cuman banyak mindset kita yang memang diubah nih sama WMK tadi ya, Iya, dengan benar mengikuti banget. program Wirausaha Merdeka tadi, mindset kita banyak banget teman-teman yang bisa kita ubah, mulai dari kita berpikir buat punya bisnis di usaha muda, dan kita memberanikan diri nih untuk jadi pemimpin. Nah nih Sri, tadi kan kita udah denger nih, teman-teman juga udah pada dengar kalau misalnya dengan mengikuti Wirausaha Merdeka tadi, kita bisa nih memulai bisnis, mulai terbuka pikiran nih untuk menjadi seorang pembisnis di usia kita yang masih sangat muda. Nah, gimana nih kalau dengan Sri sendiri setelah mengikuti program Wirausaha Merdeka, apakah Sri ada niat tuh untuk ngembangin bisnis, ataukah sudah punya, atau gimana gitu Sri? Mungkin setelah mengikuti program WMK ini saya ada punya keinginan untuk membuka bisnis kecil-kecilan dulu seperti itu ya. Jadi mungkin awalnya saya belum bisa membagi waktu, tapi setelah saya mengikuti program ini saya jadi bisa membagi waktu karena kan sekarang semua serba bisa online ya. Jadi apapun bisa dibagi dengan waktu kuliah, dengan berbisnis, semua bisa asal ada kemauan. Nah, teman-teman semua, kita udah denger nih tadi dari narasumber kita, dari Mbak Sri, bahwa Wirausaha Merdeka sangat banyak banget sih benefitnya, dan itu bisa jadi alasan besar kita untuk mengikuti suatu program yang baru, untuk pengalaman yang baru, sehingga terbukanya pikiran kita untuk menjadi seorang pembisnis yang di usia yang sangat muda. Kapan lagi nih kita jadi mahasiswa, tapi kita juga seorang pembisnis, teman-teman semua. Nah, Sri, makasih banyak nih udah bisa bincang-bincang tentang Wirausaha Merdeka, udah bisa berbagi pengalaman nih ke teman-teman semua, ke kita-kita untuk gimana ngikutin jadi seorang pembisnis di usia muda gitu. Iya, terima kasih kembali atas udah mau juga untuk undang saya gitu di sini di podcast di Politeknik Kutaraja ini. Bagi teman-teman jangan lupa untuk join langsung di Wirausaha Merdeka di Politeknik Kutaraja tentunya ya di sini. Nah, buat teman-teman semua nih, Wirausaha Merdeka diselenggarakan di Politeknik Kutaraja. Buat teman-teman semua, jangan lupa bergabung di Politeknik Kutaraja agar bisa mengikuti Wirausaha Merdeka. Nah, teman-teman semua, terima kasih nih. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Rafina Hamzah berpamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.